Pertama, saya mewakili Pemda dan masyarakat Kabupaten Paniai mengucap terima kasih. Pertama, bersyukur karena Tuhan masih kasih kesempatan kepada kami semua yang ada di sini untuk melayani, bekerja sesuai dengan profesi untuk jadi berkat untuk orang lain sebelum semua ini selesai. Tim kesehatan maupun pendidikan, terima kasih banyak. Mari kita bekerja untuk masyarakat, tapi juga untuk pribadi kita dan bangsa dan negara kita. Sebelum saya lanjut ke hal-hal lain, saya baru jadi bupati di Kabupaten Paniai 2,5 tahun. Sebelumnya profesi saya sebagai penerbang, salah satu pilot yang terbang di tanah Papua. Dan saya sudah terbang sekitar 15 tahun di Papua. Kenapa kita ada di sini? Setelah 15 tahun saya melihat banyak orang-orang politisi berbicara di media, tetapi realita di lapangan itu tidak seimbang dengan apa yang mereka bicara. Sehingga visi misi saya adalah bagaimana kita menggerakkan pendidikan dan kita menggerakkan pelayanan kesehatan dan menggerakkan ekonomi rakyat. 3 hal utama ini yang kami sedang bekerja di Paniai. Tahun 2018 saya dilantik, tahun 2019 saya datang belajar tentang administrasi pemerintahan dan birokrasi. Tahun 2019 kita berancang program-program ini. Tahun 2021 tahun action, maka itu hari ini kita ada di sini. Dengan harapan saya tahun 2022 dan 2023 rakyat Paniai menikmati pelayanan pendidikan yang baik, yang maksimal, berkualitas, pelayanan kesehatan yang baik, bisa melayani secara baik di bawah kualitasnya kita bangun. Pelayanannya kita bangun, orang-orang yang tepat, yang ada ini adalah orang-orang yang tepat, yang Tuhan utus untuk mendukung visi misi saya, supaya orang Paniai mereka akan tahu bahwa kehadiran pemerintah sudah sampai di pinggiran. Hidup ini kita tidak akan jadi siapa-siapa, tapi kita bisa buat apa-apa untuk orang lain. Masih muda, sebelum waktu ini terlambat, jadi berkat untuk orang lain supaya Tuhan tolong kita. Orang tua saya dulu hanya guru SD di salah satu sekolah di pinggiran danau ini. Saya tahu persis bagaimana sekolah waktu orang tua saya mengajar. Bapak saya bisa tangani satu sekolah. Akhirnya mama saya yang hanya tamat SD kelas 3 mengajar dari kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Bapak saya mengajar kelas 4, kelas 5, kelas 6. Hari ini juga masih seperti begitu, maka itu saya harus bekerja sebagai anak guru untuk tolong kita punya orang di negeri ini. Tapi bukan guru saja, bagaimana kesehatan juga, sehingga masyarakat itu bisa benar-benar kita sentuh sampai di bawah. Harapan saya satu, bagaimana kita waktu ada di tempat tugas mentransfer apa yang kita punya di bawah, apakah itu di puskesmas atau apakah itu di sekolah. Pembentukan karakter, menjadi orang pintar itu semua orang bisa, tapi menjadi orang yang punya integritas, harga diri, moral, yang bisa dipercaya itu susah. Maka itu jaga diri baik-baik. Pesan saya, masih muda, adik-adik masih muda, khusus untuk perempuan, masa depan masih panjang. Jaga diri baik-baik, cari suami yang baik, takut akan Tuhan, supaya Tuhan tolong masa depan Anda dan anak-anak. Ini harus penting. Jangan kita tergoda dengan siapapun dia, tapi bagaimana kita datang ke sini menjadi tenaga medis dan menjadi tenaga guru untuk kita tolong orang lain supaya Tuhan kasih kita berkat yang lebih besar lagi. Pembentukan karakter itu yang saya harapkan, maka itu kita menjadi contoh. Puskesmas kalau bisa kita, walaupun ada kepala puskesmas, bagaimana kita mengontrol supaya puskesmas itu bersih. Kalau
Kalau ilmu yang kita punya, kita atur supaya loket-loket dan pelayanan itu secara teratur dan baik. Begitu juga pendidikan, bagaimana kita mengajar mereka untuk sikat gigi, bagaimana supaya mengajar mereka untuk bersih, bagaimana supaya bisa pakai pakaian yang baik dan rapi, supaya hal-hal ini kita dorong dari bawah. Jadi pada saat kita sudah pergi, ada hal yang kita tinggalkan di belakang kita. Ini yang harapan saya ke depan untuk Kabupaten Paniai melalui adik-adik sekalian. Kita harus menjadi dampak positif. Kita harus memberikan impact yang besar untuk orang-orang di sini. Kita datang jauh-jauh. Berapa tahun lalu saya ada di California di Amerika. Saya memberikan seminar kepada anak-anak Papua yang ada di Amerika, sekitar 300 orang. Saya bilang sama mereka, when you come all the way to US, sewaktu kau jalan jauh sampai di Amerika, kalau hanya menjadi kembali ke Papua hanya untuk bersaing untuk jadi pegawai negeri, tidak usah. Karena kita harus jadi orang yang besar di atas tanah Papua sendiri. Jadi kalau kita sudah sampai di sini, waktu kita pulang ke daerah kita masing-masing, kalau kita gagal, orang akan cerita kita di kampung kita masing-masing. Maka itu kita tunjukkan prestasi kita. Inilah kesempatan untuk anak-anak muda supaya bangkit, tunjukkan kualitas, kemampuan, supaya bisa benar-benar kita memaksimalkan kemampuan kita ini dan rakyat menerima apa yang punya kita. Saya pikir itu gambaran di Kabupaten Paniai. Kabupaten ini rata-rata kebanyakan mereka selalu hidup dengan isu. Isu itu artinya begini, wah di sini ada keamanan ganggu, di sini ada masalah ini, di sini ada itu. Itu karena mereka hidup dengan isu. Percaya Tuhan dan kedua percaya saya, dua itu saja. Negeri ini kita yang kendalikan. Jadi jangan pernah percaya isu-isu yang tidak benar, bahwa ada gangguan keamanan, ada masalah ini, ada masalah itu. Jangan sampai kita disergap. Itu tidak boleh dengar. Saya menerima adik-adik sekalian, artinya tanggung jawab itu ada di Tuhan dan ada di saya. Jadi kita bagaimana sama-sama kerja ke depan. Jadi gambaran Paniai itu seperti begitu. Ada satu roh jahat yang sedang merajalela di negeri ini supaya orang Paniai tidak maju. Orang Paniai tidak dapat pendidikan yang layak. Orang Paniai tidak dapat kesehatan yang layak. Ini yang selalu digerakkan oleh roh jahat ini untuk menghalangi. Maka itu ada isu-isu itu berkembang. Ini begini. Saya jalan di pinggiran kampung. Yang isu itu hanya ada di Narotali sini, di Madi dan di Narotali. Di kampung orang-orang yang sangat baik, orang-orang yang bisa dipercaya, orang-orang yang tulus. Kalau di kota itu banyak orang yang mencari identitas. Maka itu isu-isu itu akan ada terus. Bukan di sini saja, di Jakarta juga selalu banyak isu untuk mencari jabatan. Ini di mana-mana. Maka itu kita meminta hikmat dari Tuhan untuk kita membedakan mana yang baik, mana yang dari Tuhan dan mana yang dari iblis, sehingga semua itu bisa jalan dengan baik. Saya pikir itu. Jadi keamanan di Paniai secara aman dan stabil. Waktu masuk di pinggiran, di daerah-daerah, akan lihat yang sesungguhnya. Ternyata isu itu hanya ada di sini, tidak ada di pinggiran. Karena orang-orang yang di pinggiran itu orang-orang yang tulus, orang-orang yang tinggal di kampung, dan orang-orang yang mengerti tentang hidup ini. Kalau orang-orang yang ada di kota itu selalu orang-orang yang mencari kehidupan. Hidup tidak perlu dicari, karena kita harus menjadi berkat orang lain. Hal yang biasa terjadi itu penipuan itu hanya terjadi di level tengah. Mau jadi kaya tidak bisa, mau jadi miskin juga tidak mau. Orang-orang ini yang ada di kota di sekitar sini. Jadi isu yang ada di sini tidak perlu kita dengar. Orang-orang di kampung akan menjaga, dan saya juga akan kerja keras dengan gereja dan lain-lain untuk kita dorong semua kegiatan yang jalan. Saya pikir itu gambaran dari saya. Kita full backup tim pendidikan maupun tim kesehatan, dan harapan saya aweta kau nagapi besok lebih baik daripada hari ini. Hari ini kita bicara di tempat ini di saat yang sama ini supaya besok lebih baik daripada hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.